kita bahas adalah report text. Mungkin anak-anakku sekalian sudah pernah mendengar atau pernah baca apa itu tentang report text, tapi masih samar-samar. What is the definition of report text? Nah, sekarang kita akan coba bahas tentang report text. Oke, we move to the definition. Anak-anakku pasti bertanya, Sir, what is the definition of report text? Report text is a text which present information about something as it is a result of systematic observation and analysis. Artinya, definisi dari report text adalah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Teks ini juga sebagai hasil dari observasi dan analisa secara sistematis. Jadi itu anak-anakku tentang what is the definition of report text. The next, we move to the next slide. You may see in your monitor. Mungkin anak-anakku sini bertanya, Sir, what is the differences between descriptive and report text? Karena descriptive dan report text itu ada kemiripan. Nah, di sini kita akan bahas the differences between descriptive and report text. Jika descriptive text itu ketika kita berbicara tentang benda atau seseorang secara spesifik, seperti warna, style, nama, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan descriptive text. Sementara report text itu adalah apabila kita berbicara tentang benda atau seseorang secara umum yang meliputi bagian-bagiannya, kekuatannya, fungsinya, atau sifat umum lainnya dari benda atau seseorang tersebut. Maka itu yang dinamakan dengan report text. Agak mirip tapi ada perbedaan yang juga cukup jauh. Sekira itu tentang descriptive text. Oke, next. My students, kalau kita berbicara tentang suatu teks dalam bahasa Inggris itu ada banyak teks. Kemudian setelah kita talking about the definition, maka kita akan berbicara tentang generic structure atau struktur yang membangun dari teks tersebut. Ibarat sebuah rumah, maka kita akan melihat ada struktur yang membangun rumah tersebut. Mulai dari pondasinya, kemudian setelah itu ada tiangnya, kemudian ada atapnya. Nah, itulah yang membangun atau struktur dari sebuah rumah. Begitupun dengan report text ini, ada strukturnya atau kita biasa sebut generic structure-nya. Nah, yang pertama itu ada general classification. What is general classification? General classification is stating classification of general aspect of thing. For example, animal, public, place, plane, and many more, which will be discussed in general. Atau menyatakan klasifikasi aspek umum, hewan, tempat, tanaman, dan lain-lain yang dibahas secara umum. Jadi di general classification ini masih klasifikasi secara umum, masih secara umumnya perkenalan tentang apa yang akan kita bahas. Kemudian we move to the second structure. Jadi struktur pertama tadi adalah general classification, we move to the second is description. Nah, kalau tadi itu secara umum menggambarkan apa yang mau kita bahas, di description ini sudah membahas tentang lebih dalam dari apa yang kita akan report atau laporkan. Jadi anakku bisa catat, description tells what the phenomenon under discussion in terms of part, qualities, habit, or behavior. Jadi maknanya pada bagian ini biasanya memberikan gambaran fenomena-fenomena yang terjadi, baik bagian-bagiannya, sifat-sifatnya, kebiasaannya, ataupun tingkah lakunya. Intinya adalah penjabaran dari klasifikasi yang disajikan dengan ilmiah. Oke, next. Okay, we move to the next slide. Kemudian pasti ada anak yang bertanya, Sir, what is the purpose of report text? Apa sih gunanya ini dari report text? Its social purpose is presenting information about something. They generally describe an entire class of things, whether natural or made. Jadi tujuan dari report text ini adalah untuk memberikan atau menyajikan informasi yang berdasarkan dari hasil ilmiah. Beda dengan descriptive text yang
memberikan informasi, gambaran-gambaran umumnya saja untuk mengetahui atau memberikan gambaran kepada para pembacanya. Okay, I think that's all about the purpose of report text. Next, we move to the next slide. Characteristic of report text. Jadi anak-anakku bisa lihat di monitornya, you may see on your handphone or monitor, karakteristik. Jadi ada ciri-cirinya dari report text itu. Yang pertama, use of general nouns. Jadi menggunakan general noun, contohnya hunting dogs, rather than, particular, dan lain-lain, our dog dan lain-lain. Nah, itu karakteristik yang pertama. Kemudian karakteristik yang kedua itu use of relating verb to describe feature. Jadi menggunakan relating verb. Contohnya, molecules are tiny particles. Nah, itu contoh dari karakteristik yang kedua. Kemudian yang ketiga, some use of action verb. Jadi kita menggunakan yang namanya action verb when describing behavior. Contoh misalnya itu kita bisa di monitornya, a mouse cannot fly. Nah, itu tadi karakteristik dari report text. Next, use of technical terms. For example, contohnya, isobar are line drawn on a weather map. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, use of timeless present tense to include usualness. Contoh, tropical clouds always begin over the sea. Itu kalimat-kalimat contoh yang sering digunakan dalam report text. Kemudian, the last characteristic is use of paragraph with topic sentence to organize bundles of information. Repeated naming of the topic as the beginning, focus to the close. Nah, itu tadi karakteristik dari report text. Oke, we move to the next slide. Nah, kemudian ini juga sebenarnya masuk dalam karakteristik dari report text, yakni language feature of report text. Apa bahasa yang digunakan, pola bahasa yang digunakan dalam report text. Yang pertama itu paling sering menggunakan yang namanya past tense. Ini kita sudah bahas di materi sebelumnya. Past tense digunakan ketika if the subject is still present. Jadi kalau misalnya subjeknya yang dibahas dalam report text ini present, maka yang digunakan adalah present tense. Kemudian bisa juga menggunakan kalimat past tense jika subjeknya itu extinct. Contohnya misalnya tentang hal-hal yang terjadi pada masa lampau, misalnya tentang pelaporan mengenai dinosaurus dan lain-lain. Oke, next. Ini kemudian the example of report text. Thanksgiving Day. Nah, anakku sekalian bisa lihat di monitornya, itu teks tentang Thanksgiving Day atau hari mengucapkan rasa syukur. Ini biasanya dilakukan oleh mereka yang ada di Eropa sana, di Amerika Utara, di Inggris, di Kanada, dan lain-lain. Intinya mereka ingin merayakan ini sebagai hari perayaan ketika mereka sedang panen raya. Nah, ini anakku bisa baca, ini anakku bisa pahami teks ini. Kemudian tugasnya untuk hari ini, untuk pertemuan hari ini, anakku silakan baca teks ini, kemudian setelah dibaca, artikan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian setelah diartikan, klasifikasikan berdasarkan generic structure-nya. Jadi tadi kita sudah bahas generic structure-nya, apa-apa saja ada dua, kemudian setelah diartikan, dikelompokkan generic structure-nya ini, kemudian ini. Oke, I think that's all about our meeting today. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.